Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu Guru dan Bapak Guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren, semangatnya hebat. Sesuai dengan program sekolah kita itu program sekolah penggerak ya. Jadi guru-gurunya juga harus bergerak. Jadi harus bergerak semangat ya. Oke, coba sebelum saya menyampaikan materi, saya mau ice breaking dulu. Oke, siap ya? Siap. Nah, biar nggak ngantuk. Oke, Siap, coba. Bu, siap. Oke, ice breakingnya pakai tepukan ya. Kalau misalkan pagi, tepuknya 1 kali. Oke. Nah, oke, kalau siang, tepuknya 2 kali. Ya, kalau sore tepuknya 3 kali. 10 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau malam tepuknya 4 kali. Oh, kalau malam kan waktunya tidur, jadi tepuknya setengah ya. Nah, waktunya tepuknya setengah. Jadi siap ya? Kalau Siap, pagi siap. gimana? Pagi, siang, sore, malam. Nah, oke, coba sekarang. Sore, malam. Nah, saya satukan ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Coba sekarang saya lagi. Oke, siap. Bu Tintin, coba Bu Tintin. Malam, siang. Oke, Bu Susi, coba. Pagi, siang, malam. Ya, oke, Pak Irwan. Sore, pagi, malam. Oke, ada Pak Ade? Pak Ade ada? Sepertinya ada kendala, Bu. Oh iya. Baik. Jaringan. Oke, terima kasih. Konsentrasinya berarti masih bagus nih. Masih semangat, berarti konsentrasinya bagus. Berarti sudah siap untuk untuk menerima materi atau modul yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, baiklah. Akan saya share screen dulu ya. Sudah muncul belum? Ya, ada Bu Pit. Nah, oke. Sudah, Bu, sudah ada. Oke. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi atau modul tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Coba dari asesmen formatif dan asesmen sumatif ini apa yang Ibu dan Bapak pikirkan atau terlintas tentang asesmen? Penilaian, Bu. Oh iya betul, Bu Susi, penilaian. Ada lagi? Copy paste, Bu, penilaian. Copy paste, oke, siap. Ya, penilaian. Jadi asesmen itu merupakan asesmen atau penilaian itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru sudah tidak asing ya dengan penilaian karena kita melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik kita. Nah, kemudian selanjutnya, nah konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, biasanya kita itu melakukan asesmen itu biasanya selalu di akhir ya, selalu di akhir materi selesai. Nah, padahal kita sebagai guru itu bisa melakukan asesmen atau penilaian dari mungkin dari mereka mulai masuk kelas gitu kan sudah bisa dilakukan asesmen. Nah, asesmen itu ada dua ya, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Ada juga asesmen diagnostik. Kalau asesmen diagnostik itu untuk mengetahui karakteristik para peserta didik. Nah, yang akan kita bahas saat ini
yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi, asesmen formatif ini dilakukan ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Boleh di awal, mungkin bisa di tengah-tengah, atau juga bisa di akhir ya. Nah, untuk asesmen formatif ini bisa juga kita melakukannya di awal dengan cara mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari, dan kita untuk mengetahui pemahaman peserta didik, kita bisa melakukan asesmen formatif ya. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, kalau asesmen sumatif ini dilakukan ketika guru atau ketika materi atau modul itu sudah selesai dipelajari. Nah, baru dilakukan asesmen sumatif. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis asesmen. Nah, asesmen itu ada asesmen as learning, ada asesmen as for learning, dan asesmen of learning. Nah, as itu artinya sebagai, as itu artinya sebagai. Jadi asesmen itu sebagai refleksi proses dari pembelajaran. Sedangkan asesmen for learning, for itu artinya untuk. Nah, for learning itu merupakan asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ada lagi asesmen of learning. Of itu terhadap, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini asesmen of learning ini yang sering didominasi oleh guru ya. Jadi kebanyakan guru yang melakukan memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, kalau misalkan asesmen formatif itu untuk mengetahui proses pembelajaran siswa itu sendiri ya. Jadi pertanyaan itu bisa datang dari guru, bisa juga dari siswa ya. Jadi ada timbal balik gitu antara guru dan siswa. Oke. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Mungkin sebetulnya Ibu Bapak guru sudah pernah dan sering mungkin setiap hari melakukan asesmen, tapi kadang tidak menutup kemungkinan saya pribadi kadang suka lupa ini ternyata memang merupakan suatu asesmen. Nah, bentuk asesmen ini ada asesmen yang tidak tertulis dan ada juga asesmen yang bentuknya tertulis. Biasanya yang tanpa kita sadari itu adalah bentuk asesmen yang tidak tertulis ya. Nah, ini Ibu Bapak beberapa contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Ada diskusi kelas, ada drama, ada produk, ada presentasi, dan ada juga tes lisan. Nah, untuk diskusi kelas ini bermanfaat juga bagi para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka berkomunikasi di depan publik atau untuk mengemukakan pendapat ya. Nah, ada juga bermanfaat juga untuk melatih peserta didik atau pelatih murid untuk belajar berdemokrasi, belajar memberikan pendapat dan belajar menghargai pendapat dan memberikan pendapat orang lain, pastinya dengan cara yang santun, dengan bahasa yang sopan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada drama nih. Ternyata drama juga merupakan contoh asesmen tidak tertulis yang bisa kita lakukan di kelas ya. Manfaatnya itu untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi. Nah, mungkin ada siswa atau peserta didik yang mempunyai basic senang acting seperti itu. Nah, itu bisa mungkin ya dilakukan asesmen drama. Kemudian asesmen drama ini juga dapat mendorong siswa atau murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda. Oke. Bentuk selanjutnya adalah produk. Nah, produk ini
dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Biasanya melalui produk ini kan kreativitas peserta didik itu akan muncul, oh ternyata melakukan ini tuh setiap peserta apa biasanya apa sih, kalau misalkan dikerjakan dengan kelompok misalkan, asesmennya dilakukan dengan kelompok, jadi kadang kreativitas dari satu anak dengan anak yang lain itu pasti akan berbeda dan disatukanlah dalam satu wadah itu gitu ya, dalam satu wadah pasti bentuk asesmen. Nah, kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah, mungkin melalui produk itu kita bisa mengetahui apa sih pengertian peristiwa ini terjadi tuh awalnya seperti apa, penyebabnya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kemudian presentasi. Nah, melalui presentasi dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Mungkin juga presentasi ini bisa melatih peserta didik yang biasanya jarang berbicara mungkin ya, melalui presentasi ini ya mungkin jadi terlatihlah untuk berbicara seperti itu ya. Jadi untuk yang tadinya pendiam mungkin bisa jadi termotivasi, oh teman-teman saya nih kalau ngelihat mereka teman-temannya lain presentasi, oh seperti ini mereka lincah bicaranya, mereka lantang bicaranya, mungkin jadi termotivasilah untuk mau berbicara di depan ya. Kemudian mendorong murid atau peserta didik untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Nah, kemudian bentuk asesmen tidak tertulis yang lainnya adalah tes lisan. Nah, ini sepertinya yang sering sekali ibu bapak lakukan di kelas, bisa berupa kuis tanya jawab, kemudian mengonfirmasi pemahaman murid peserta didik dan menerapkan umpan balik. Nah, biasanya kan tes lisan ini sering dilakukan ketika kita akan mengawali pembelajaran ya, ada di awal pembelajaran. Nah, bisa mengulang pembelajaran yang sebelumnya atau bisa juga apa sih, ada tanya jawab antara teman ya, antara siswa dengan siswa yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dulu atau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau menanggapi boleh? Mangga. Sekalian Boleh Pak bertanya mungkin. Irwan. Boleh silahkan. Kan itu kan presentasi tuh bagus Bu ya untuk di slide ini ditulis mengembangkan kemampuan berkomunikasi ya kan? Ya jadi untuk mungkin membangun kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri juga Bu ya. Terus Betul. latihan untuk menyampaikan pendapat Bu ya mungkin ya, atau juga menyanggah pendapat mungkin bisa juga gitu Bu ya. Kan biasanya ada temannya yang bertanya gitu Bu ya. Seperti itu. Ya, Terus ya betul. yang kedua memahami topik presentasi dengan benar nih saya sepakat Bu dengan lebih mendalam. Nah, cuman kadang gini Bu, kalau misalnya sorry. Kalau misalnya di masa pandemi gini Bu ya. Nah, Ya. gimana nih Bu? Apakah efektif gitu Bu ya? Metode presentasi ini implementasikan gitu Bu. Terima kasih Bu. Pak Irwan, Sorry, maaf Bu. putus-putus. Oh, putus-putus Bu ya? Bentar. Ya. Nah, ini saya sepakat Bu ya tentang yang kedua memahami topik presentasi dengan lebih mendalam Bu ya. Karena kan kalau misalnya presentasi itu si orang ini atau peserta didik ini dia membaca dulu, mempelajari dulu materinya gitu. Saya sepakat Bu. Iya. Cuman apakah efektif gitu Bu ya kalau misalnya atau bagaimana caranya presentasi ini diterapkan ketika di masa pandemi ini gitu Pak Bu? Irwan, maaf pertanyaannya putus-putus nih. Oh, Bagaimana cek, apa? cek. Bagaimana? Nah, dari pertanyaan Kedengaran bagaimana? sekarang? Ya, tuh putus-putus. Nah, Oke, ya saya. kedengaran. Nah, ini gimana Bu metode presentasi ini diterapkan ketika PJJ gitu Bu? Gitu. Terdengar ya Bu ya? Oh, kedengar. Apa sih metode presentasi digunakan pada saat PJJ seperti itu? Iya, gimana tuh Bu? Ya, oke. Baik, akan saya coba jawab ya. Nanti kalau misalkan jawaban saya belum puas, nanti mangga mungkin dari ibu bapak yang lainnya bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya presentasi di saat PJJ ini
sebetulnya mungkin ini presentasi cocoknya di fase C ya. Mungkin seperti itu ya. Di fase C karena kan kelas 5, kelas 6 itu istilahnya kalau misal untuk presentasi udah pada bisa menggunakan digital ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin bisa saja Pak dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, nah yang berbentuk presentasi. Jadi mau tidak mau kan anak berusaha gitu kan bagaimana caranya mempresentasikan sesuatu gitu kan. Jadi ya melalui melalui kayak pasti kemarin tuh kayak kita pembelajaran melalui Zoom seperti ini dan seperti halnya kita sekarang ini bisa melalui Google Meet, anak bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mungkin seperti itu Pak Irwan. Mangga yang lainnya ada yang Terima kasih. menambahkan? Ya, Luar biasa, Pak Bu. Irwan, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Dalam kondisi seperti ini kan kita tidak tahu ya, karena PJJ-nya kita itu daring. Jadi mungkin untuk presentasi bagi anak atau siswa kelas 1 2 itu fase A itu bisa dengan cara membuat mengirimkan video gitu. Jadi ketika anak mendapatkan tugas dari guru, nah anak itu mempresentasikannya itu dibantu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya memvideokan, anaknya itu tampil gitu. Atau bisa juga dengan melalui presentasinya itu melalui voice note gitu. Walaupun kita tidak tampak seperti ini langsung gitu ya, kalau video kan kelihatan anaknya mempresentasikan. Kalau voice note mungkin kita hanya mendengar suaranya saja, tapi dari situ juga kita bisa menilai, oh ini memang anak itu betul-betul membaca atau tanpa textbook gitu. Ya mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Susi yang sudah menambahkan dan terima kasih juga Pak Irwan yang sudah bertanya ya. Oke, akan saya lanjutkan kembali. Oh, boleh Bu Tintin, mangga silakan. Tadi untuk kelas bawah yang biasa dilakukan oleh kelas 2 misalkan membuat puisi atau sajak yaitu dengan ini pikol Bu, video call. Ya, dengan itu menambahkannya hanya itu aja Bu. Terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Tintin. Baik, Ibu Bapak, saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Oke, di slide selanjutnya ada contoh bentuk asesmen tertulis. Nah, di sini ada refleksi, ada jurnal, ada esai, ada poster, dan ada tes tertulis. Nah, refleksi ini melatih peserta didik berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Nah, kemudian jurnal melatih kemampuan peserta didik untuk mengekspresikan ide mereka dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin siswa yang senang menulis ini bagus nih ya. Nah, kemudian esai. Esai itu mengasah keterampilan menulis akademis peserta didik. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis peserta didik. Nah, biasanya ketika kita memberikan pelajaran pertanyaan esai, itu bisa mengasah keterampilan menulis para peserta didik ya. Kemudian poster nih, poster itu mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Nah, biasanya ini kalau poster ini lebih menarik karena lebih berwarna biasanya ya, lebih menarik dilihatnya seperti itu. Kemudian tes tertulis ini merupakan seperti contohnya kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan atau menerapkan umpan balik. Nah, ada Ibu Bapak ada yang mengetahui apa itu umpan balik? Halo? Ya, Bu. Kayaknya dilanjut dulu, Bu. Oh iya, mangga. Oke, mangga. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya. Nih, umpan
umpan balik. Nah, umpan balik itu sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi peserta didik. Nah, bagi guru manfaatnya itu memberikan informasi perkembangan peserta didik untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran untuk masa depannya. Kemudian umpan baliknya bagi peserta didik itu manfaatnya membantu peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, jadi mereka akan mengetahui, oh saya itu belum menguasai di pelajaran ini, oh saya belum menguasai di materi ini, seperti itu. Kemudian memberikan umpan balik juga kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi mereka, bagi peserta didik untuk belajar dari satu sama lain. Jadi dengan peserta didik saling menanggapi, dan jadi peserta didik juga belajar dari teman-temannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, manfaat umpan balik yang efektif. Bagaimana umpan balik itu diberikan secara efektif. Ada feed up-nya. Feed up itu mengklarifikasi tujuan dengan peserta didik. Kemudian ada feedback. Feedback itu tanggapan atas pekerjaan peserta didik dan kemajuan mereka. Kemudian ada feed forward. Saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data feedback. Mungkin ini bisa berupa kayak motivasi seperti itu kali ya, diberikan motivasi. Nah, memungkinkan guru memberikan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi atau modul tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif pada kesempatan ini. Apabila ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Ya, Bu Fit, tadi kan sudah dibahas manfaat dari umpan baliknya ya, manfaat dari umpan balik penilaian itu sendiri. Nah, sedangkan manfaat dari asesmen formatif dan asesmen sumatifnya itu kira-kira ada nggak manfaatnya untuk siswa, baikpun bagi guru juga manfaatnya itu apa? Ya, baik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, ada yang bisa menjawab? Oke. Baik Bu Susi, saya akan coba menjawab ya. Ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif dilakukan pasti akan membawakan manfaat bagi guru maupun bagi peserta didik ya. Untuk guru sendiri, asesmen formatif itu bermanfaat untuk mengecek pemahaman peserta didik. Jadi guru betul mengetahui peserta didik itu pemahamannya sudah sampai mana. Ketika mungkin peserta didik ada yang misalkan menjawabnya istilahnya belum sesuai dengan jawaban yang kita harapkan, oh mungkin pemahaman peserta didik itu sampai sini masih harus ditingkatkan. Atau mungkin ketika kita peserta didik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan baik dan benar, berarti pemahaman peserta didik ini sudah terlihat seperti itu ya. Jadi bagi guru itu untuk mengecek pemahaman peserta didik, kemudian kalau bagi siswa sendiri itu untuk mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Jadi saya itu udah bisa belum ya? Saya udah mampu belum ya? Seperti itu. Kemudian juga asesmen formatif dan asesmen sumatif ini memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik gitu. Jadi dengan adanya asesmen itu manfaatnya itu memberikan kesempatan kita memberikan pertanyaan, kemudian mereka juga misalkan menerima menerima tanggapan juga dari peserta didik yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup jelas Ibu Oke, materinya. baik. Ya, terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan bisa dilakukan, bisa diimplementasikan pada kegiatan kita sebagai guru. Ya, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Turun Bu Fitri, luar biasa sekali materinya.
Terima kasih semuanya.